Ya, saudara, seorang pegawai di Badan SAR Nasional atau Basarnas meninggal seusai menjadi korban begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Komplotan para begal itu kini diburu polisi. Kejadian naas dialami Mita Nur Hasanah, perempuan berusia 22 tahun yang merupakan karyawan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Perempuan asal Indramayu, Jawa Barat itu tewas dengan 2 luka sabetan senjata tajam di tubuhnya oleh 4 orang yang merupakan kawanan begal. Diketahui korban sedang menunggu ojek online pada Jumat dini hari di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat sekitar pukul 2 dini hari. 2 dari 4 pelaku menyerang korban yang ada di dekat saksi. Setelah korban terluka, para pelaku mengambil tas dan handphone milik korban. Polisi menyebut nyawa korban tidak tertolong setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Polisi belum merinci terkait proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Identitas komplotan begal itu pun masih dalam pengejaran. Polisi kini bergerak memburu para pelaku begal. Korban meninggal dunia di rumah sakit, pelaku dalam penyelidikan Polsek Kemayoran. Ini yang disampaikan Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Soeharto, seperti yang kami kutip dari laman detik.com. Komplotan begal beraksi dan menewaskan pegawai Basarnas di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga sekitar menyebut kawasan sekitar Jalan Angkasa ini memang rawan begal. Saksi menyebut 4 pelaku berboncengan dengan 2 sepeda motor serta mengambil telepon genggam milik korban. Dia lagi sama pasangannya kan semalam di sini. Jadi tiba-tiba ada orang yang jambret masnya, akhirnya ngasih batok badannya. Katanya dari sana lawan arus ke sini, terus balik lagi. Lihat ada orang di sini berdua, akhirnya diambil lah barangnya. Gitu. Kalau saat kejadian ini memang kondisi jalan ini sepi apa gimana? Sepi, pasti sepi. Karena selama pandemi kan selalu sepi jalan ini. Terangan agak gelap kalau daerah sini. Kalau di saya kan terang, gitu. Kalau di sini gelap. Ini korban langsung meninggal di tempat, Bang? Informasinya meninggal di rumah sakit. Kalau kebegalan sering di sini, kekerasan Sering ya? termasuk rawan juga sih area sini, Pak. Saudara, 19 Mei lalu, seorang sopir taksi online jadi korban begal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Korban ditembak sebanyak 10 kali dan tidak sampai 24 jam. Polisi meringkus 5 komplotan begal. Kemudian pada 23 Juli, saudara, 7 orang komplotan begal membunuh korbannya di sebuah warung kopi di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku mengambil uang sebanyak Rp800.000 dan telepon genggam milik korban untuk membeli miras. Kemudian di 16 September 2021, seorang ibu bernama Titing, 41 tahun, diserang begal bersenjata tajam di Cipulir, Kebayoran Lama. Korban mengalami luka akibat kejadian itu, sementara pelaku kabur membawa telepon genggamnya. Pelaku ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Ini adalah sejumlah rentetan kasus begal yang terjadi di tahun 2021. Kembali kita akan ikuti informasi terkini soal kasus begal yang terjadi menimpa korban seorang pegawai Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat petang, Alva. Bisa Anda gambarkan kepada kami sebetulnya bagaimana lokasi TKP di sana? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Ya, kalau di lokasi tempat kejadian perkara terjadinya pembegalan, ini tepatnya di Jalan Angkasa 1, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan ini saat ini memang lumayan sepi karena warga di sini hanya beberapa warung saja begitu yang beroperasi dan hanya beberapa warga saja yang datang untuk mengunjungi warung-warung tersebut. Dan seperti Anda lihat di belakang saya, ini merupakan lokasi tempat kejadian pembegalan yang menimpa salah seorang pegawai
pegawai dari Badan SAR Nasional atau Basarnas dan terjadi pada dini hari tadi. Di dekat sini, di dekat lokasi kejadian memang ada satu warung kopi yang biasa beroperasi. Tapi menurut pemilik warung kopi tersebut, dia hanya beroperasi pada siang hari hingga malam hari. Tetapi ketika kejadian, yaitu tepatnya dini hari, ini dia memang sedang tidak berada di lokasi atau sedang tutup. Dan di sepanjang jalan kawasan Angkasa 1 ini memang ada beberapa warung yang beroperasi dan kalau siang hari ini lumayan ramai begitu, atau ada beberapa warga yang mengunjungi warung-warung tersebut. Tetapi para pemilik warung ini hanya beroperasi di siang hari dan ketika kejadian juga mereka menyebutkan sudah tutup karena kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Untuk lokasi kejadian pembegalan ini sendiri memang tidak jauh lokasinya dari tempat tempat korban bekerja, yaitu dari Basarnas, hanya sekitar 100 meter saja. Tapi memang di lokasi ini menjadi salah satu tempat yang menjadi lokasi penjemputan ojek online. Tadi saya sempat mengobrol dengan salah satu warga yang biasa berada di lokasi ini. Ia menyebutkan bahwa korban ini memang biasanya menunggu ojek online di titik tersebut atau tempat kejadian perkara. Dan ketika kejadian tersebut berlangsung, yaitu sekitar pukul 2 dini hari, diketahui atau informasinya bahwa korban ini bersama juga dengan teman dekatnya laki-laki yang saat kejadian ini dituduh melakukan penganiayaan terhadap adik dari para pelaku. Diketahui ada 4 pelaku yang melakukan penyerangan atau pembegalan kepada korban. Dan saat kejadian, korban ini sudah berteriak untuk meminta tolong. Tetapi karena seperti diketahui bahwa kawasan lokasi ini sangat sepi, memang tidak ada warga setempat yang kemudian menolong. Ia baru bisa ditolong oleh teman dekatnya sebagai saksi dan juga ojek online yang dipesannya ketika beberapa saat ojek online tersebut datang. Dan untuk kondisinya saat ini, Ibrahim dan juga saudara, di tempat kejadian perkara ini saya lihat tidak ada garis polisi yang dipasang. Bahkan tadi disebutkan memang ada bekas darah dari korban tetapi sudah dibersihkan, dan saat ini untuk pengusutan kasus pembegalan di DKI Jakarta ini masih terus dikejar oleh Polsek atau petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran. Dan tentu saja kejadian pembegalan ini menjadi salah satu yang diresahkan oleh warga Jakarta karena tidak hanya terjadi di daerah saja, tetapi ternyata pembegalan ini juga terus menghantui warga ibu kota. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.